yang mengandung keunikan, kesadaran dan kehendak. Bukan sekadar wujud, tapi seseorang yang bisa dikasihi, dikenal, dan berelasi. Lalu kita bertanya, siapakah Allah? Apakah ia satu pribadi ataukah lebih? Dari halaman pertama kitab suci, Tuhan bersabda, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan aku, tapi kita. Bukan karena Allah bingung, tapi karena sejak kekal Allah adalah relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi ilahi dalam satu hakikat yang kekal dan tak terbagi. Bapa adalah Allah, Dialah sumber kasih dan kehendak. Ia mengutus. Anak adalah Allah, Firman yang menjadi manusia. Ia datang, Ia disalibkan, Ia bangkit. Ia bukan ciptaan, tapi kekal bersama Bapa sejak semula. Roh Kudus adalah Allah. Ia bukan sekadar kuasa. Ia menghibur, mengajar, menuntun, dan berbicara. Tindakan-tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi. Bukan tiga Tuhan, bukan satu Tuhan yang berpura-pura menjadi tiga peran, melainkan satu Allah yang kekal dalam tiga pribadi yang sempurna. Itulah Tritunggal, misteri yang agung, tapi bukan kontradiksi. Satu esensi, yaitu kealahan. Tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak saling bertukar tempat, tidak saling diciptakan, tidak lebih rendah satu sama lain. Dalam Yohanes Pertinas, Yesus berbicara kepada Bapa dan berjanji akan mengutus Roh Kudus. Apakah Ia berbicara kepada dirinya sendiri? Tidak, Ia berbicara sebagai pribadi kepada pribadi lain. Tiga pribadi, satu kasih, satu rencana penebusan. Bapa meranjang, Anak menggenapi, Roh Kudus menerapkan. Tanpa tiga pribadi, kasih tidak akan kekal. Sebab kasih membutuhkan yang lain untuk dikasihi. Pribadi, satu kata, sederhana di lidah, namun dalam maknanya seperti samudra yang tak pernah kita ukur dasarnya. Di dunia ini kita terbiasa mengenal pribadi sebagai seseorang. Dia pribadi yang baik, dia pribadi yang ramah, atau dia pribadi yang sulit ditebak. Tak
Apakah makna pribadi dalam terang Alkitab? Apakah Tuhan itu satu pribadi atau tiga pribadi? Dan apa arti semua itu bagi iman kita? Pertama-tama, mari mulai dari akar katanya. Dalam bahasa Indonesia, pribadi berarti sosok yang utuh, punya kehendak, kesadaran, dan eksistensi. Itu sebabnya kita berkata, Tuhan adalah pribadi, bukan energi, bukan konsep. Tuhan bukan mitos. Ia hidup, ia tahu, ia berbicara, ia mengasihi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi sejati. Tapi tunggu dulu, ketika kita membuka kitab suci, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Tuhan yang Esa menyatakan diri dalam lebih dari satu cara. Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah ini berarti tiga pribadi? Ataukah tiga manifestasi dalam satu pribadi? Disinilah pertempuran makna dimulai. Orang Trinitarian berkata, Tuhan itu satu hakikat, tiga pribadi. Bapa bukan anak-anak, bukan roh, tapi semuanya adalah Tuhan. Tiga pribadi ilahi, namun satu Tuhan sejati. Misteri, ya, tapi mereka percaya. Itulah kesaksian kitab suci. Namun sebagian lain berkata, tidak, Tuhan itu satu pribadi saja. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati,